Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Renungan kita kali ini mengambil dasar firman dari kitab Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara dan saudariku, nas Alkitab kita hari ini berbicara tentang permulaan atau awal dari sebuah kenyataan jasmani atau ruang di mana sekarang ini kita hidup. Kita mengenalnya sebagai alam semesta, langit dan bumi dan seisinya. Kisah pertama tentang penciptaan ini tidak berisi tentang penyelidikan ilmiah atau teori-teori yang rumit tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Ini juga tidak bermaksud untuk menyampaikan sebuah ide atau wawasan tertentu untuk ilmu pengetahuan alam. Tetapi apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian, di dalam sejarah penciptaan, ini sesungguhnya merupakan sebuah pengakuan iman. Jadi mereka yang ingin mengetahui bagaimana awal mulanya bumi ini terbentuk, langit menjadi ada, alam semesta menjadi sesuatu yang dapat kita lihat, kita kenali, hanya dengan sebuah kalimat pendek. Dikatakan di sana Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana manusia dituntut untuk percaya. Karena kenyataannya pekerjaan Allah ini sungguh agung, mulia, dan sangat rumit. Sehingga jikalau manusia ingin mengetahui prosesnya secara lengkap, manusia tidak memiliki sumber daya yang mencukupi. Manusia itu kecil, bahkan dia hanyalah debu di antara ciptaan Tuhan yang sedemikian luas. Ya, Allah lah yang menjadi asal mula segala sesuatu. Seluruh kenyataan jasmani, dunia materi yang kita kenal, ini bersumber dari aktivitas penciptaan oleh Allah saja. Namun, peristiwa penciptaan ini belum selesai. Dikatakan di sana, bumi itu belum berbentuk. Bumi itu masih kosong. Ya, istilah bumi dipakai karena memang kita tidak bisa menggambarkan apa-apa di dalam keadaan yang kosong itu. Meskipun kenyataannya bumi sebagai sebuah planet itu juga belum diciptakan. Ya, keadaan awal ini dicirikan adanya semacam kekacauan. Maka di sana diistilahkan dengan samudera raya. Juga gelap gulita, keadaan yang tidak bisa dilihat, kenyataannya itu tidak bisa dipahami manusia. Selanjutnya Allah berkarya. Allah menciptakan segala sesuatu. Di sana juga Allah melakukan perawatan atas ciptaan. Tindakan-tindakan Allah ini selanjutnya akan memberi sebuah bentuk atau struktur
yang memungkinkan kehidupan itu menjadi ada. Makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupannya, di mana Allah mendesain ciptaan itu, merancang ciptaan itu secara harmonis sehingga manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dapat hidup. Kemudian nas Alkitab kita ditutup dengan sebuah pernyataan. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ini menunjukkan kinerja Roh Kudus yang adalah satu dari 3 pribadi Allah. Itu telah ada sejak zaman kekekalan. Di sana umat Kristen mengakui bahwa Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah yang mengatur segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Mereka setara di dalam pekerjaan ini. Ketika kita melihat Roh Kudus dalam konteks penciptaan, kita juga diingatkan bahwa Roh Kudus inilah yang juga pencipta ciptaan yang baru, yaitu di dalam diri mereka yang telah dilahirkan baru dengan air dan Roh Kudus. Melalui pencurahan atau penyaluran sakramen ini, maka juga kemudian muncul ciptaan yang baru, yaitu di dalam diri manusia yang percaya kepada Allah Tritunggal. Roh Kuduslah yang kemudian menjadi sumber dari sakramen-sakramen itu, yang kemudian menunjukkan kinerjanya di dalam kehidupan mereka yang percaya. Kini kita tahu, saudara dan saudari yang terkasih, jika orang bertanya sejak kapan Roh Kudus itu ada, mengapa ada Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, terus sebelumnya apakah Roh Kudus itu sudah ada? Pencurahan Roh Kudus yang menyertai gerejanya terjadi pada saat Pentakosta, ketika para murid berkumpul di Yerusalem. Di sana Roh Kudus datang di dalam angin sepoi-sepoi dan nampak lidah-lidah api dalam diri para murid. Tetapi bahwa Roh Kudus sebagai satu dari 3 pribadi Allah itu sudah nyata dan ada sejak kekekalan. Bagi manusia, cara yang paling mudah untuk mengenali Trinitas Allah atau Allah Tritunggal tentu saja sumbernya adalah kitab suci. Kita tidak mengambil sumber yang lain, apakah itu dari pernyataan-pernyataan orang maupun kelompok, melainkan sumber kita adalah kitab suci. Yang pertama, Roh Kudus. Roh Kudus ini juga memberi kuasa kepada orang-orang untuk mengakui Allah dan bertindak dengan cara-cara tertentu di dalam Perjanjian Lama. Sebagai contoh, ketika Samuel memilih Saul menjadi raja atas Israel, sang nabi berkata kepadanya, "Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain." Ya, di sini jelas sang nabi menyebutkan Roh Allah, Roh Tuhan. Siapa itu? Itulah Roh Kudus sebagai bagian dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Sejak awal mula Allah adalah Tritunggal. Kalau kita baca katekismus kita,
pada soal jawab nomor 51, di sana ada pernyataan Allah itu bersifat rohani. Ia sempurna dan mandiri. Ia itu kekal, tanpa awal dan tanpa akhir. Allah adalah satu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam satu kesatuan. Ya, ketika kita berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita bukan mengacu pada tiga ilah yang berbeda, melainkan itu adalah tiga pribadi yang adalah Allah yang esa. Seringkali manusia ingin memuaskan rasa ingin tahunya tentang Allah. Mereka ingin mengetahui seperti apa Allah itu. Banyak pertanyaan diajukan, banyak teori dibuat. Apakah ini akan berhasil? Mari kita lihat. Manusia itu ciptaan yang kecil. Kemampuan berpikirnya juga sempit. Apalagi untuk memahami Allah yang adalah maha besar, maha agung, maha mulia. Sedangkan kita untuk memahami secara detil apa yang ada di sekeliling kita saja kita tidak mampu. Coba pahami secara detil apa yang terdekat di dalam kehidupan kita. Misalnya tubuh kita sendiri. Apakah setiap orang mampu? Apakah engkau bisa menceritakan bagaimana mata itu bekerja hingga bisa melihat secara detil? Apakah engkau bisa memahami bagaimana otak itu bekerja sehingga ia dapat mengendalikan aktivitas tubuh dengan begitu serasi, harmonis setiap harinya, setiap saat? Juga jantung yang tidak pernah berhenti berdetak, bagaimana itu cara kerjanya? Kita tidak bisa. Allah adalah pribadi yang sempurna, sedangkan manusia adalah ciptaan yang sangat-sangat berkekurangan. Sehingga oleh karena itu, cukuplah apa yang ditulis di dalam kitab suci kita terima dengan iman kita. Memang istilah Tritunggal atau Trinitas Allah tidak tercantum di dalam kitab suci. Itu baru ada setelah kitab suci dituliskan. Karena itu merupakan cara orang-orang yang dipilih Allah untuk kita dapat lebih mudah memahami sifat-sifat Allah. Tetapi bukan berarti bahwa Allah itu Tritunggal baru setelah kitab suci ditulis. Namun yang benar adalah bahwa Allah itu Tritunggal sejak dari zaman kekekalan. Bagi kita manusia, acuan pertama tentang Trinitas Allah ini kita bisa menemukan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan bentuk jamak, baiklah kita, adalah satu acuan untuk sebuah aktivitas Allah di dalam beberapa pribadi. Di dalam Perjanjian Baru, lebih mudah lagi kita memahaminya. Misalnya tatkala Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di sana langit terkoyak dan Roh Kudus turun ke atasnya seperti seekor merpati. Dan dari langit Allah Sang Bapa bersaksi, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Markus 1 ayat 10 sampai 11. Ini nyata, tiga pribadi Allah hadir tatkala Tuhan Yesus Kristus dibaptis. Tetapi juga ketika Tuhan Yesus memberikan pengutusan kepada para murid,
Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19 mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ini menjadi jelas bahwa Trinitas Allah, kita mengenalinya, kita melihat acuannya yang pertama di dalam kitab Kejadian. Namun kenyataan bahwa Allah itu Tritunggal adalah sudah sejak zaman kekekalan. Jadi saudaraku, kini kita tidak perlu bingung-bingung lagi ketika orang kemudian mengatakan, "Ya, orang Kristen kok menyembah 3 Allah itu bagaimana?" Atau mungkin orang mengatakan, "Itu loh, Yesus itu kan manusia, mengapa disembah sebagai Tuhan?" Atau mungkin juga mengatakan katanya Tuhannya satu, tapi nyebutnya kok berkali-kali, sampai 3 kali, itu bagaimana? Ya, terserah saja manusia mau mengatakan apa. Kita tidak mengacu kepada perkataan manusia, namun kita mengacu kepada perkataan Allah. Apa yang manusia katakan bebas, terserah, tetapi kita lebih percaya dengan apa yang Allah katakan. Allah memberkatimu, Allah menjagamu dengan imanmu, Allah melindungi engkau senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.